Kisah nyata, jenazah wanita bisa melahirkan bayi, juru kunci temukan hal mengejutkan di kuburan. Terdengar tak masuk akal memang, tapi kejadian ini benar-benar terjadi. Meski telah dinyatakan tak bernyawa, namun dengan kehendak Tuhan, jasad wanita ini melakukan sesuatu yang mengejutkan. Seorang wanita hamil yang sudah meninggal dunia diketahui melahirkan bayinya setelah 10 hari kematiannya. Wanita bernama Nomveliso Nomasonto, 33 tahun, meninggal dunia setelah mengeluh kesulitan bernapas di rumahnya, Desa MT Provinsi Eastern Cape, Afrika Selatan. Jenazah wanita itu kemudian diserahkan kepada pengurus pemakaman untuk dikebumikan. Namun pada hari pemakamannya, yaitu 10 hari pasca kematian Nomveliso, staf pengurus pemakaman menemukan jenazah seorang bayi di antara kaki Nomveliso. Dilansir dari Daily Mail pada Sabtu 20 Januari 2018. Direktur Rumah Pemakaman Lindo Kuhle Funeral Fundile Makalana menerangkan bahwa pihaknya terkejut saat melihat terdapat jenazah bayi ketika akan memindahkan jenazah wanita itu ke dalam peti mati. Saat kami akan memindahkan jenazah ke peti mati, kami menemukan bayi yang baru dilahirkan di antara kaki jenazah wanita itu, kata Makalana. Merasa terkejut dan ketakutan, staf yang bekerja saat itu tidak melihat jenis kelamin sang bayi. Bayi tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Kami amat terkejut dan ketakutan hingga kami tak mengetahui jenis kelamin bayinya, tambahnya. Keluarga Nomveliso pun merasa terkejut mendengar kabar itu, pasalnya selama ini belum pernah terjadi hal serupa. Mazalana Myodoi, 76 tahun, ibunda Nomveliso, menolak anjuran para dukun setempat dan mempertanyakan hal ini kepada para ahli untuk memberikan penjelasan. Jenazah Nomveliso dan bayinya pun tetap dimakamkan sesuai rencana sebelumnya. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Mengapa wanita hamil yang sudah meninggal dunia bisa melahirkan bayinya? Di dalam dunia medis, peristiwa ini disebut sebagai ekstrusi janin pasca kematian. Pada masa proses pembusukan, jaringan tubuh manusia kehilangan oksigen dan sejumlah gas karbon dioksida dan metana keluar dari tubuh. Pada saat yang sama, jaringan organ dilemahkan oleh eksoenzim yang dihasilkan bakteri. Degusi gas yang berlebihan ke jaringan yang sudah lemah itu menyebabkan batang tubuh dan beberapa bagian tubuh menjadi membengkak dalam 2 hingga 5 hari pasca kematian. Sementara itu, tekanan cairan tubuh dari membran alami di dalam tubuh wanita hamil meregang lalu terpisah. Gas di perut dapat menyebabkan rahim mengalami prolaps dan janin pun akhirnya dapat keluar melalui saluran vagina. Akan tetapi dalam peristiwa ini tercatat tidak ada bayi yang pernah hidup setelah lahir pasca kematian sang ibu. Suami dengar teriakan dari dalam kubur. Suami berduka mendengar suara istri yang ditolak berteriak untuk bantuan dari kuburan. Kematian merupakan sesuatu yang pasti. Setiap orang bakal mengalaminya. Mati merupakan hal yang tak terelakkan. Cepat atau lambat, setiap manusia pasti mengalami ketiadaan alias meninggal. Meski hal ini memilukan bagi orang-orang yang ditinggal, tapi hal ini adalah salah satu realitas hidup yang harus dihadapi semua orang. Sebagai manusia, mau tidak mau harus melewati fase kesedihan yang meliputi penyangkalan, kemarahan, tawar-menawar, dan depresi, sebelum akhirnya dapat menerima kebenaran bahwa orang mati tidak hidup kembali. Tapi bagaimana jika di tengah kesedihan yang dirasakan karena kehilangan anggota keluarga, tiba-tiba terdengar suara dari kuburannya? Jika ini terjadi pada Anda, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Seorang remaja yang sudah menikah dari La Entrada, Honduras Barat bernama Neisy Perez jatuh pingsan setelah bangun di malam hari untuk menggunakan toilet di luar ruangan mereka. Beberapa orang percaya bahwa dia mengalami serangan panik setelah mendengar tembakan voli. Tapi ketika orang tua religius tersebut melihat anak perempuan mereka berbusa di mulut, mereka mengira dia dikuasai roh jahat. Mereka memanggil seorang pemuka agama setempat untuk melakukan ritual mengusir setan. Namun kerabatnya mengatakan Neisy tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Mereka membawa Neisy ke rumah sakit, tapi setelah 3 jam para dokter tersebut mengatakan bahwa dia meninggal secara klinis padahal dia juga hamil 3 bulan saat itu. Keluarga Neisy membiarkannya mengenakan gaun pengantinnya saat mereka menguburnya. 24 jam setelah pemakaman, Rudy Gonzalez pergi mengunjungi makam istrinya yang masih muda di La Entrada General Cemetery. Saat itulah dia mendengar suara yang mengkhawatirkan, teriakan-teriakan dan suara berisik dari dalam kuburan. Saat aku meletakkan tanganku di kuburannya, aku bisa mendengar suara di dalam. Dengar suara seperti benturan, lalu ku dengar suaranya. Dia berteriak minta tolong. Sudah sehari sejak kita menguburnya, aku tidak bisa mempercayainya. Saya sangat gembira, penuh harapan. Rudin mengatakan kepada Primer Impacto. Jesus Villanueva, seorang penggali kubur, mengklaim bahwa ia juga mendengar suara dari makam tersebut. Saya meyakinkan diri saya bahwa jeritan itu datang dari tempat lain. Saya tidak pernah membayangkan ada seseorang yang hidup di sana.
Setelah itu suami gadis itu memandangi saya, memohon saya untuk mengeluarkannya karena dia masih hidup. Dia histeris, keluarga itu segera datang dan mulai menggali kembali makam, meneriakkan namanya, kata petugas pemakaman tersebut. Sepupu Naisi, Carolina Perez mengatakan, begitu kami membawanya keluar dari makam, aku meletakkan tanganku di tubuhnya. Dia masih hangat dan aku merasakan detak jantung yang samar. Dia memiliki goresan di dahinya dan memar di jari-jarinya. Sepertinya dia telah berusaha mati-matian untuk keluar dari peti mati dan melukai dirinya sendiri. Maria Gutierrez, ibu Naisi, percaya bahwa putrinya dikubur hidup-hidup. Dia juga menyalahkan petugas medis karena telah menyatakan kematian putrinya dengan tergesa-gesa. Para dokter menyatakan bahwa dia sudah meninggal, tapi semua orang di sekitar saya terus mengatakan bahwa dia tidak meninggal. Dia tidak terlihat seperti dia telah meninggal. Bahkan setelah sehari di dalam kuburan, warna tubuhnya normal, mayatnya tidak berbau, dia hanya tampak seperti sedang tidur nyenyak. Tidak ada rigor mortis, tubuhnya masih lentur, tidak mungkin ia sudah mati selama berjam-jam. Kami semua sangat bahagia. Setelah dinyatakan meninggal untuk waktu yang lama, semua orang mengatakan bahwa dia telah hidup kembali. Kami semua sangat bahagia. Kupikir aku akan mengembalikan putriku, kata Ibu Naisi. Ibu wanita muda itu masih ada di peti mati saat mereka membawanya ke rumah sakit terdekat di San Pedro Sula. Seluruh keluarga bergegas masuk, hampir membuka pintu membawa gadis itu ke peti mati, nang Dr. Claudia Lopez. Saya menyuruh mereka membawanya keluar dan meletakkannya di tempat tidur. Semua orang mengklaim bahwa dia masih hidup, jadi saya menjalani semua prosedur yang diperlukan. Menurut dokter, jantung Naisi harus dihentikan sementara karena serangan panik parah atau dia mungkin mengalami serangan katapleksi. Serangan katapleksi sering menjadi sekunder akibat status emosional yang intens seperti rasa takut. Sama itu, seseorang tiba-tiba dan untuk sementara kehilangan fungsi otot sukarela, namun tetap sadar-sadar. Namun ketika Dr. Lopez mengevaluasi tubuh gadis itu dan mencoba semua yang mereka bisa, mereka mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Dan tragisnya dia mungkin sudah meninggal karena asfiksia atau kekurangan oksigen setelah terbangun di dalam peti mati tertutup. Mereka membawa mayat Naisby kembali ke pemakaman. Nah, itulah akhir dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Hikmah Kehidupan. Jika kalian menemukan nilai dan inspirasi dalam konten kami, jangan ragu untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar kalian tetap terhubung dengan kami. Bersama-sama mari kita terus mengeksplorasi keindahan kehidupan dan menginspirasi satu sama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak dan penuh hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.